Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat belajar daringnya. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di pembelajaran 1. Baik anak-anakku sekalian, di pembelajaran muatan IPA kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan dan hewan. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai berikut: 1 sebagai bahan makanan, 2 sebagai bahan sandang, 3 sebagai bahan bangunan, 4 sebagai bahan obat-obatan, 5 sebagai penghasil minyak atsiri, 6 sebagai bahan baku industri, 7 sebagai bahan pewarna alami, dan 8 sebagai bahan penyedap masakan. Manfaat hewan bagi manusia: 1 sebagai penghasil bahan pangan, 2 sebagai penghasil bahan sandang, 3 sebagai bahan obat-obatan, 4 dapat dimanfaatkan untuk diambil tenaganya, dan 5 sebagai bahan kerajinan. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan diantaranya memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, dan tidak melakukan pemburuan liar dan jual beli hewan langka. Baik anak-anakku sekalian, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tuliskan 3 hewan langka dan 2 tumbuhan langka yang harus dilestarikan agar tidak punah. Kerjakan di buku latihan IPA. Baik anak-anakku sekalian, pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Bersatu Kita Teguh. Persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Apakah kalian sudah melakukannya? Baik, setelah membaca teks tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Carilah dan tuliskan ide pokok dari wacana di atas. Kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar di muatan IPS. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Kita akan mengenal beberapa negara yang ada di negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia, dengan ibu kota DKI Jakarta, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden, sedangkan hari kemerdekaannya yaitu 17 Agustus tahun 1945 dengan bahasa resmi bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan mata uang rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikutnya adalah negara Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur, dengan kepala negara yang di Pertuan Agung dan kepala pemerintahan Perdana Menteri.
Hari kemerdekaan tanggal 31 Agustus tahun 1957 dengan bahasa resmi Melayu, bahasa lagu kebangsaan negaraku, mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau yang di-Pertuan Agung yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Berikutnya adalah Singapura. Singapura beribukotakan Singapura dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus tahun 1965 dengan bahasa resmi yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Sedangkan lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura dengan mata uang dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand dengan ibu kota Bangkok dengan kepala negara raja dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Sedangkan bahasa resminya yaitu bahasa Thai. Lagu kebangsaan berjudul Plang Chatai dengan mata uang baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu Tanah Kebebasan. Selanjutnya adalah Filipina. Dengan ibu kota Manila dan kepala negara presiden, serta kepala pemerintahan juga dipimpin oleh presiden. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 4 Juli tahun 1946, dengan bahasa resmi bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Filipina berjudul Lupang Hinirang dengan mata uang peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribukotakan Bandar Sri Begawan dengan kepala negara Sultan dan kepala pemerintahan pun dipimpin oleh Sultan. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 1 Januari tahun 1984. Dengan bahasa resmi itu bahasa Melayu, lagu kebangsaannya berjudul Allah Peliharalah Sultan dengan mata uang dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Berikutnya adalah Laos. Laos beribukotakan Vientiane dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 19 Juli tahun 1949. Dengan bahasa resmi itu bahasa Laos, sedangkan lagu kebangsaan berjudul Feng Shat Lao dengan mata uang Kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut dan pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Jenewa pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Berikutnya adalah Kamboja. Kamboja dengan beribukotakan Phnom Penh dan kepala negara dipimpin oleh seorang raja dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 November tahun 1953 dengan bahasa resmi bahasa Khmer dan lagu kebangsaan berjudul No Courage dengan mata uang real. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer.
anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw dan kepala negara serta kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden. Hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 4 Januari tahun 1948 dengan bahasa resmi Myanmar, sedangkan lagu kebangsaan berjudul Kaba Mackay dengan mata uang kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari tahun 1948. Dan yang terakhir adalah Vietnam. Dengan ibu kota bernama Hanoi, kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Vietnam yaitu pada tanggal 2 September tahun 1945 dengan bahasa resmi yaitu bahasa Vietnam dan lagu kebangsaan yaitu Tien Quan Cha dengan mata uang dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.